Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dengan harapan firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, dalam konteks ini pemazmur menegaskan bahwa ada waktu pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru bersama kepada Tuhan, ketika kita bersepakat memohon pertolongan Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami, saudara pasti merindukan pemulihan. Setiap kita pasti merindukan pemulihan. Pemulihan bagi ekonomi kita, pemulihan bagi keluarga kita, pemulihan bagi kondisi hidup kita, kesehatan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap kita pasti merindukan pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam teks firman Tuhan ini saudara ditegaskan bahwa ada ketika, ada waktu, ada saat Tuhan pasti akan memulihkan. Di mana ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Dikatakan di sini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, seperti mimpi rasanya, seperti percaya tidak percaya, karena luar biasanya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, ditegaskan juga bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang pun akan melihat, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, yang ditegaskan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan ini adalah bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka betapa dahsyat terjadi seperti mimpi rasanya. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena pemulihan itu. Dan ketika Dia mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui luar biasa pemulihan yang Tuhan kerjakan. Saat ini saudara,
atas masalah hidup saudara, atas persoalan saudara, atas beban apapun yang saudara hadapi hari ini. Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara? Rindukah saudara melihat Tuhan mengerjakan pemulihan, di mana ketika Dia mengerjakan pemulihan, saudara merasa seperti mimpi, percaya tidak percaya, karena luar biasanya Tuhan kerjakan pemulihan? Rindukah saudara mengalami pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika Dia mengerjakannya, saudara akan bersukacita karena luar biasanya pemulihan itu? Rindukah saudara Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika Dia mengerjakannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Mungkin hari ini orang-orang tidak menganggap saudara, bahkan mungkin hari ini orang-orang merendahkan saudara, orang-orang mencibir saudara. Tetapi dengar, jika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat Allah yang saudara sembah. Kalau saudara rindu pemulihan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, kalau saudara rindu melihat pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara, maka hal yang saudara harus lakukan seperti yang pemazmur ini lakukan adalah sebagai berikut saudara. Di mana di ayat 1-3 dijelaskan apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka di ayat 4 di sana mulai dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di ayat 4 itu ditegaskan satu doa tentang pemulihan, di mana dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kalau kita rindu melihat pemulihan yang dahsyat dan luar biasa seperti yang sudah dijelaskan di ayat 1-3 saudara, maka bagian kita adalah berdoa untuk terjadinya pemulihan. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengerjakan pemulihan yang dahsyat dalam hidup saudara. Berdoalah. Begitu banyak orang yang mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Mereka mengharapkan pemulihan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan. Di sini firman Allah menegaskan bahwa kalau kita rindu pemulihan itu terjadi, maka seperti pemazmur, mari kita sama-sama berkata, Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Ya Tuhan, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah ekonomi kami, pulihkanlah. Serukan dalam hal apa saja saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan, berserulah terus supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di sana. Dan selain kita berseru dan berdoa untuk terjadinya pemulihan saudara, di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di sana ada ditegaskan tentang penuaian, artinya pemulihan terjadi. Dan siapa yang akan menuai? Orang yang menabur. Artinya apa saudara? Yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa supaya pemulihan terjadi, ada hal yang harus ditabur, ada kegiatan, ada aktivitas, ada pekerjaan menabur yang harus dikerjakan. Demikian juga saudara saat ini, kalau saudara rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara kerjakan adalah menaburlah. Dalam hal apa saudara harus menabur supaya pemulihan terjadi? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi dalam ekonomi saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi di tengah keluarga saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan dalam bidang apapun dalam hidup saudara, lihat dalam hal apa saudara harus menabur. Dan ketika saudara menabur, maka pemulihan akan terjadi. Begitu banyak orang yang merindukan pemulihan saudara, tapi mereka tidak siap untuk menabur. Mereka mau menuai, mereka mau dipulihkan, tapi mereka tidak mau menabur. Itu artinya pencuri saudara. Dengar, hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, menaburlah, segera menabur. Karena semakin cepat saudara menabur, semakin cepat saudara akan menuai. Menaburlah supaya saudara mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara di ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang
dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dikatakan di sana orang yang berjalan maju. Dia tidak berjalan di tempat untuk menabur, dia tidak berjalan mundur untuk menabur, tetapi berjalan maju. Artinya tetap melangkah apapun yang terjadi, tetap menabur apapun yang terjadi, tetap melangkah apapun situasinya, dan tetap menabur bagaimanapun kondisinya. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara sudah jenuh, mungkin saudara sudah merasa lelah oleh kondisi, oleh keadaan yang terjadi. Tetapi saat ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, tetaplah menabur, tetaplah melangkah. Puji Tuhan saudara, jangan pernah menyerah. Saudara pasti akan menuai dari apa yang saudara tabur. Jadi saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Orang-orang akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk terjadinya pemulihan itu, berdoalah, menaburlah, dan tetap maju, jangan pernah mundur. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dalam saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, terjadilah pemulihan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia terlebih dahulu saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban, persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup.
Tolong anak-anak-Mu satu persatu, apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang, ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan, saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan, jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini Bapa, mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan.
apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anak-Mu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Apapun itu, cancer apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel cancer dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang hidup bekerja sebagai petani, Tuhan tolong mereka ya Tuhan.
di dalam nama Yesus. Berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil, apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis, berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Para perawat, Tuhan tolong mereka. Para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pensiunan juga Tuhan, tolong memberkati sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur tangan studi mereka, berkati biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video sahabat doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silakan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.